Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dunia SMK dimanapun berada. Pasca diterbitkannya Menpan RB nomor 1 tahun 2023 terkait dengan peran pengawas sekolah. Ini rupanya sekarang telah mengalami transformasi yang cukup signifikan, guys ya. Jadi peran pengawas sekolah sekarang di dalam kerangka Merdeka Belajar ini salah satunya adalah melakukan pendampingan. Jadi pengawas sekolah itu sekarang pendamping kepala sekolah dan juga pendamping guru, pendamping sekolah, begitulah kira-kira ya. Di sini disebutkan salah satu bahwa peran yang pertama dilakukan oleh pengawas sekolah di dalam hal ini adalah mendampingi atau melakukan pendampingan penyusunan rencana kerja sekolah. Nah, oleh karena itu di bulan-bulan ini guys, syukur lagi intens melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah di dalam menyusun rencana kerja sekolah untuk tahun 2024. Nah, saat ini saya sedang berada di SMK Negeri Klaka. Kegiatannya adalah penyusunan rencana kerja sekolah tahun 2024 yang diawali dengan analisa terhadap hasil atau tampilan rapot pendidikan. Ikuti prosesnya berikut ini ya. Ini salah satu kegiatan Cak Syukur ya. Karena ini banyak sekali ternyata yang harus dibahas. Nah, tapi tidak mengurangi kok rasa apa ya? Saya diberi kesempatan menjadi PLT di sini, menambah wawasan RKT dan Arkas, dan nanti akan dilanjut feedback dari pengawas, yakni seperti apa yang harus dilakukan dan tindak lanjutnya bagaimana. Disilakan kepada Bu Amalia untuk maju ke depan. Saya dulu, nanti bersama Bu Amalia itu maksudnya. Saya menyampaikan saya sendiri, bukan saya enggak. Oke. Iya. Airi, aduh, hasil dari makan gimana? Rambut lebih rapi? Padahal katanya sudah lebih kurus. Makanya Pak Fatoni kan saya bilang 2 minggu saya enggak begitu. Makan kurang enak, lebih kurus. Berarti makan mama nih. Alhamdulillah, makan lagi. Jaga itu berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mohon izin saya dan Pak Syukur Bubit, mohon izin saya menyampaikan hasil laporan pendidikan SMK Negeri Klaka. Jadi ini adalah rapor pendidikan kita yang mana sebetulnya pada tanggal 4 Agustus 2023 bertempat di Lab CAD Kajur, tim manajemen dan bendahara juga pernah duduk bersama melihat dan menganalisa apa yang harus ditindaklanjuti dari rapor kita ini dan apa yang perlu dikembangkan. Jadi di rapor pendidikan ini semua dari yang kita miliki, baik kekuatan ataupun kelemahan, di situ sebetulnya sudah muncul kalau saya melihat bersama musyawarahkan. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ulangi dari prioritas rekomendasi, yakni yang pertama link and match dengan dunia kerja, yang dibenahi program benahi peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang dukungan selaras dengan mitra dunia kerja. Identifikasi masalahnya yakni kualitas pembelajaran,
Yang selanjutnya penyusunan program supervisi, monitoring, dan evaluasi. Ini yang akan dimasalah. Yang selanjutnya pengembangan perpustakaan. Sekarang ini sudah semakin mudah, kita semakin diberi kemudahan dengan hadirnya raport pendidikan. Karena di raport pendidikan itu sekarang juga sudah update bahwa di sana sudah ada rekomendasi-rekomendasi. Ya, pertanyaannya saya begitu. Haruskah semua rekomendasi di raport pendidikan itu kita kerjakan di 1 tahun kabisat ini, gitu loh ya? Bahwa seperti apapun rekomendasi di raport pendidikan ketika kita programkan, apalagi yang mengandung biaya, ternyata duitnya tidak cukup, maka kita lari ke prioritas, skala prioritas. Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita bersekolah ini, yang namanya rencana kerja sekolah itu ada RKJM namanya, rencana kerja jangka menengah. Kalau dulu jangka panjang, kita nggak kenal sekarang kita mengenal jangka menengah. RKJM itu rencana kerja kita jangka menengah itu 4 tahunan kita buat. Nah, pertanyaan saya sekarang, RKJM sekolah kita yang sedang berlaku sekarang, RKJM di tahun berapa sampai tahun berapa? Sampai 24. Berarti kalau sampai 24 berarti kita juga ada agenda untuk mereview RKJM tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya, kan begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ada RKT, rencana kerja tahunan. Rencana kerja kita ini bukan tahun pelajaran tapi tahun kabisat, sesuai dengan tahun anggaran itu ya. Itu rencana kerja kita. Jadi rencana kerja tahunan. Saya tadi bilang yang 2023 lupakan dulu ya, karena saya nggak melihat. Tapi nanti pada akhirnya kita ada akreditasi, ada asesmen yang lain, itu mesti ditanyakan dulu. Jadi walaupun sekarang kondisinya kita abaikan dulu yang 2023, tapi panjenengan semua bersama ibu kepala sekolah tentunya harus memiliki juga rencana kerja tahun 2023. Nah, kemudian selanjutnya adalah RKAS. Gitu. RKAS itu adalah tarian dari RKT yang mengandung biaya ditarik ke RKAS. Nah, Bapak Ibu, di sini terkadang masih ada yang nggak connect. Ya, itu sering kami temukan di mana RKT itu nggak tembus dengan RKAS-nya. Sebagai contoh misalnya di dalam RKT ada sebuah kegiatan yang diprogramkan, tetapi di dalam RKS-nya tidak terlihat kegiatan itu, atau sebaliknya ada di dalam RKAS ada satu kegiatan yang dibiayai, muncul pembiayaan di sana, tetapi begitu kita lihat RKT-nya nggak ada kegiatan itu, artinya nggak diprogramkan begitu. Nah, oleh karena itu kami berharap ke depan Bapak Ibu sekalian agar kita konekkan seluruhnya. Jadi mulai dari RKJM, RKT, dan RKAS itu kita konekkan dan kita buat secara komprehensif begitu Bapak Ibu.